Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Malam. Wah nih calon award di LPDB udah malam tapi masih semangat ya buat ngikutin webinar pada malam hari ini. Tinggal satu tahap lagi melangkah menuju keluarga LPDP dan Mata Garuda. Semoga perjuangannya nanti berbuah dengan hasil yang baik. Perkenalkan, nama saya Pipin Agnesia. Seperti yang tadi sudah disebutkan Kak Sofi, saya awardee reguler LPDP dalam negeri di Bioteknologi Universitas Gadjah Mada, program Magister. Untuk hari ini, malam hari ini, bareng-bareng sama teman-teman, aku mau sharing terkait dengan persiapan seleksi substansi dari beasiswa LPDP 2023 kemarin, di batch 1 yang aku ikutin, dan selanjutnya ini di batch 2. Semoga teman-teman bisa semangat buat mengikuti webinar pada malam hari ini dan mempersiapkan diri dengan baik. Lalu yang selanjutnya, aku mengangkat tema terkait dengan honest and manifest your hands. Di sini honest adalah kita berusaha untuk show, menjadi be yourself, menjadi diri kita sendiri, dan memanifestasikan your hands. Itu kontribusi kita untuk memajukan Indonesia. Nah, sebelumnya aku juga mau disclaimer dulu kalau seluruh pandangan, insight, opini yang saya ungkapkan di sini itu tidak terafiliasi dan tidak terauthorize dari interviewer LPDP secara resmi dari Kemenq. Jadi di sini saya hanya men-sharing pengalaman-pengalaman saya kemarin sewaktu mengikuti LPDP, di mana pengalaman tersebut semoga dapat menjadi manfaat buat teman-teman semua dalam belajar mempersiapkan diri untuk seleksi substansi. Pertama, informasi akurat. Kenapa aku harus bilang informasi akurat ini di bagian pertama? Karena banyak banget info terkait dengan beasiswa LPDP ini jadi simpang siur karena adanya banyak grup di WhatsApp, grup di Telegram yang banyak orang join gitu. Kadang infonya tuh simpang siur dari jawaban teman-teman. Nah, buat kalian nih yang kadang overwhelmed dan overthinking kayak yang benar di mana sih infonya gitu, bisa dicek di tiga ini. Yang pertama adalah website dari LPDP sendiri, lalu ada Instagram dari LPDP RI yang selalu memposting informasi-informasi penting terkait dengan keberjalanan proses LPDP maupun program yang diadakan oleh LPDP. Salah satu program terbaru yang sekarang diadakan LPDP adalah program double degree untuk S2 maupun S3 gitu. Lalu yang selanjutnya adalah YouTube. YouTube LPDP RI ini memuat informasi atau video-video yang telah dilaksanakan oleh LPDP. Contohnya seperti welcoming dari para awardee, lalu berbagai info. Terus apa aja sih yang ada di seleksi substansi LPDP besok itu? Jadi besok akan ada 3 interviewer dari LPDP, di mana 3 interviewer ini memiliki peranan pentingnya masing-masing. Yang pertama adalah akademisi, yang kedua adalah praktisi dari LPDP sendiri, lalu yang ketiga psikologi. Terus materi wawancaranya apa aja sih Kak? Gitu. Nah, materi wawancaranya itu berasal dari informasi diri teman-teman masing-masing. Jadi latar belakang teman-teman itu apa, kegiatannya apa, kesibukannya saat ini apa gitu. Lalu yang selanjutnya CV dan esai yang telah teman-teman kumpulkan di tahapan administrasi di awal. Yang ketiga adalah kepribadian, your personality. Teman-teman itu adalah orang yang seperti apa sih gitu. Nah, itu nanti LPDP akan menyesuaikan kandidat-kandidat dari awardee yang akan dicari. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting adalah komitmen dan kontribusi yang kita tawarkan ke LPDP untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita ataupun permasalahan di Indonesia. Selanjutnya, aspek dari penilaian tes substansi ini saya ambil dari yang kemarin di batch 1 itu akhirnya LPDP merilis nih aspek penilaian tes substansi, apa aja sih yang perlu kita persiapkan, apa aja sih yang mau digali dari interviewer LPDP waktu tes substansi. Saya coba kelompokkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pola pikir strategis kita. Rencana kontribusi kita tuh apa sih?
permasalahan apa sih yang ada di daerah kita masing-masing gitu. Itu yang jadi salah satu faktor pembeda juga nih antara satu orang ke orang yang lain, karena Indonesia kan juga banyak ragamnya, punya banyak masalahnya. Nah, teman-teman yang ditempatkan di berbagai tanah kelahirannya itu punya masalah apa sih di sekitar gitu. Nah, masalah itu punya implementasi ataupun solusi yang seperti apa gitu. Peluangnya di daerah teman-teman tuh gimana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus yang kedua adalah kekuatan rencana studi. Kita harus tahu nih tujuan studi kita tuh apa gitu. Jadi jangan pernah jadikan alasan teman-teman studi lanjut itu buat tren ataupun gegayaan. Oh, aku S2 nih. Oh, aku S3 nih. Enggak, tapi eh, tujuan dari studi kita itu kita harus tahu aku tuh mau merubah ini gitu. I will be the agent dari perubahan yang ada. Terus yang kedua, program studi universitas pilihan itu juga salah satu hal yang penting gitu. Kita mau melanjutkan pendidikan di mana sih gitu. Di program studi itu ada apa? Apakah program studi itu memiliki peminatan yang mampu memprovide kita gitu. Termasuk dengan universitas yang ada. Karena nggak semua universitas kan memprovide peminatan dari program studi kita. Karena S2 itu kan akan lebih menjurus ya teman-teman dibandingkan kita sebelumnya di program sarjana. Terus yang terakhir adalah motivasi. Kenapa motivasi itu penting? Karena yang namanya studi lanjut nih, ibaratnya kita advance of the education kita itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Aku nggak mau menakut-nakuti bahwa S2 itu akan sulit ya, tapi yang pasti adalah motivasi itu akan sangat diperlukan gitu. Ketika kita nanti misalnya teman-teman keluar negeri untuk melanjutkan studi gitu, kalian harus tetap menanamkan bahwa tujuanku di sini untuk studi, aku punya sesuatu yang harus aku kembalikan ke Indonesia nantinya gitu. Jadi LPDP itu dari Kemenq membiayai kita dengan biaya studi yang mahal nih, itu nggak cuma-cuma gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti tujuannya ke luar negeri, jadi kembalilah ke dalam negeri, tepati janji kalian untuk LPDP, tepati janji kalian untuk merubah Indonesia gitu. Ibaratnya kita tuh sebagai awardee adalah investasi untuk Indonesia ke depannya. Yang ketiga, kekuatan rencana pengabdian. Nah, keterkaitan studi kita dengan karir dan kontribusi kita nantinya tuh apa gitu. Jangan sampai kita setelah selesai studi S2, oh ya udah nih aku punya ijazah yang aku setorkan ke LPDP gitu. Lah, untuk apa ijazahnya gitu? LPDP itu mencari orang-orang yang berdampak, orang-orang yang memberikan perubahan. Tidak bisa ada ukuran bahwa dia melakukan perubahan yang besar, perubahan yang kecil ataupun sedang, tapi menjadilah orang yang berdampak untuk sekitar gitu. Lalu yang ketiga adalah kekuatan mental. Menjadi seseorang yang adaptif, menjadi seseorang yang resilience itu sangat penting di tengah perubahan ya. Banyak yang sekarang istilahnya adalah culture shock gitu buat teman-teman yang dari pulau ini ke pulau ini, pulau ini ke pulau ini, atau bahkan dari negara ini ke pindah ke negara lain. Kita harus adaptif dengan adanya perubahan itu harus gitu karena manusia itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan untuk bersikap adaptif terhadap lingkungan gitu kan. Terus resilient. Resilient ini adalah sikap di mana kita akan tetap menjadi diri kita sendiri di tengah adanya tantangan yang ada gitu. Jadi misalkan nanti di tengah keberjalanan studi teman-teman masih merasakan ya ampun berat banget aku harus ikut A atau ikut B. Nggak bisa, kalian tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Keep yourself, jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya adalah kepercayaan diri. Nah, di tes substansi ini, setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Ibaratnya, kita pengen show up gitu waktu interview dengan interviewer LPDP. Aku punya ini gitu. Tapi jangan sampai apa yang kita punya, pengalaman yang kita punya, itu menjadikan diri kita tuh overconfident gitu. Overconfident dengan menawarkan ini loh Pak, Bu, saya sudah punya A, sudah punya B gitu. Harusnya kalian menerima saya. Oh enggak, LPDP tidak akan melirik calon-calon awardee yang terlalu percaya diri. Percayalah kalau
di atas langit itu masih tetap ada langit ya. Jadi jangan pernah ngerasa yang paling terdepan, yang paling diungguli, tapi jadilah seseorang yang mau memberikan manfaat ke depannya untuk Indonesia gitu. Terus kemampuan identifikasi. Kita tuh harus mampu menganalisis diri kita sendiri gitu. Kita dikenal di keluarga kita sebagai seseorang yang seperti apa, dengan teman kita seperti apa. Permasalahan yang muncul dengan social relation kita itu juga akan dilihat oleh para interviewer, akan ditanya pengalaman membanggakan apa sih yang pernah kita dapatkan gitu. Terus dari pengalaman tersebut kita tuh bisa ngasih apa gitu, termasuk dengan friksi atau permasalahan kita dengan teman, dengan keluarga, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan dalam memecahkan masalah. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai anak daerah nih masing-masing malah tutup mata terhadap permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi kita harus bersosialisasi dengan warga sekitar, mendengarkan keluh kesah mereka, menganalisa gitu. Salah satu contohnya adalah di daerah saya. Di daerah saya itu sangat banyak sekali limbah kotoran ternak yang belum termanfaatkan. Nah, gimana sih caranya limbah ini biar tidak mengotori dan menimbulkan bau? Nah, akhirnya diolah menjadi sebuah produk yang sustainable, yang mampu meningkatkan produktivitas dari pertanian dan perkebunan. Salah satu contoh sederhananya seperti itu. Baratnya gini, Kak, kalau aku nggak punya pengalaman dalam pengabdian apa-apa, harus aku isi apa nih gitu. Itu bisa banget teman-teman ya isi dengan hal sederhana, pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitar, atau aku pernah membantu orang menyeberang jalan gitu, ibaratnya kayak gitu sih bisa gitu, karena LPDP tidak pernah mematok proporsi dari kontribusi kita. Kemampuan kita dalam menganalisa, meneliti, dan dari permasalahan itu harus menciptakan kreativitas dan inovasi gitu untuk permasalahan tersebut nih ke depannya akan lebih efektif diselesaikan dengan cara seperti apa. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita tuh nggak bisa sendirian. Harusnya kita perlu dibantu nih sama orang-orang lain gitu. Jadi kita juga harus meningkatkan sikap dan komunikatif kita. Terus yang selanjutnya adalah konektivitas diri dan komitmen. Profil diri kita. Kita tuh punya kekuatan apa sih dalam diri yang bisa ngebuat kita bertahan sampai saat ini, ngebuat kita bertahan dalam kondisi apapun yang terjadi gitu. Terus kelemahan kita tuh apa gitu. Nah, kalau aku boleh saran nih buat teman-teman nantinya yang mau interview, jangan terlalu menyombongkan kekuatan diri kita. Jadi kayak misalkan ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya seseorang yang jujur. Hal ini saya buktikan dengan seperti ini gitu. Selalu bawa kontribusi nyata yang sudah dilakukan. Jangan pernah bilang kayak, ya Bu, saya orang yang jujur. Iya, jujur kamu dinilai dari mana? Nah, kita harus lanjutkan gitu. Termasuk dengan kelemahan diri kita. Misal saya adalah orang yang terlalu overwork dalam bekerja sehingga melupakan jam tidur gitu, yang menyebabkan saya menjadi ngantuk nih di saat pelajaran kuliah. Nah, itu kan jadi salah satu pertanyaan lanjutan ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan, ya Bu, saya adalah orang yang overwork, terus habis itu jam tidur saya berkurang, tapi saya berusaha nih untuk mengatur jam tidur saya dengan minum vitamin, sehingga pada waktu perkuliahan saya dapat aktif, seperti itu. Terus pendidikan dan pekerjaan ini juga penting nih, karena nanti di LPDP juga bakal ditanyain, kenapa kamu memilih jurusan ini? Bahkan ada teman-teman yang memilih untuk lintas jurusan, itu juga nanti bakal ditanya lebih lanjut, apa yang mendasari kamu untuk lintas jurusan. Terus yang selanjutnya adalah pengalaman yang membanggakan. Sebelumnya aku udah jelasin kayak jangan terlalu membanggakan diri, tapi bilang, iya Bu, terima kasih, Alhamdulillah saya telah memiliki pengalaman ini. Dari pengalaman tersebut saya mendapatkan manfaat seperti ini yang bisa saya terapkan. Nah, kata kunci itu yang harus teman-teman elaborate sendiri dengan pengalaman teman-teman masing-masing gitu. Kesalahan yang paling berdampak. Kadang tuh banyak dari mente-mente yang kemarin mock up itu bilang, saya melakukan friksi dengan teman kerja saya, terus akhirnya seperti ini gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu contohnya. Tapi yang pasti adalah apa yang teman-teman jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu harus sesuai dengan CV kalian yang sudah dikumpulkan
ke LPDP, karena tujuan utama dari interview ini adalah si interviewer dari LPDP memastikan apa yang teman-teman tulis itu sesuai dengan yang teman-teman jawab waktu interview gitu. Terus rencana studi, program studi, universitas dan alasan pilihan, sama promotor dan bidang keahliannya. Jangan sampai teman-teman tuh mau ke program studi bioteknologi misalkan di Universitas Gadjah Mada, tapi nggak tahu nih nanti promotornya mau siapa, bidang keahliannya apa. Ya deh Bu, nanti saya searching lagi. Nggak bisa gitu. LPDP akan nanyain lanjut. Kenapa milih ini gitu? Promotornya siapa? Dia risetnya apa? Kenapa bisa mendukung kamu? Itu sampai ditanyain sedetail itu. Kapan kalian memulai perkuliahan? Ini bisa dicek di masing-masing kalender akademik setiap universitas dan program studi. Karena beberapa program studi itu memiliki intake yang berbeda, lalu relevansi dan integrasinya. Nah, nantinya penelitian kalian nih untuk sama ilmu yang kalian dapatkan sewaktu S2 ataupun S3 itu harus diintegrasikan dan dikaitkan dengan rencana kontribusi kalian yang selanjutnya gitu. Termasuk di esai. Esai ini mengangkat permasalahan apa, potensi dan metodenya seperti apa, itu bahkan ditanya gitu. Kemarin aku ditanya metodologi dari penelitian Anda itu apa, kuantitatif, kualitatif, metodenya akan seperti apa, probandus yang diambil apa, itu harus teman-teman ketahui gitu. Jangan sekedar nulis kemarin nih di esai, nulisnya poin-poinnya aja gitu, tapi ketika nanti kalian interview, kalian harus bisa mengelaborate dan menjelaskan lebih lanjut. Oh, ini loh Bu, yang kemarin saya tulis itu seperti ini. Nanti alur penelitiannya akan seperti ini gitu. Dan kedepannya akan memberikan kontribusi yang seperti ini gitu. Itu harus teman-teman jelasin. Lalu kontribusi atau komitmen kita untuk kembali ke Indonesia di bidang pendidikan, di bidang penelitian, pengembangan, pengabdian, pemberdayaan itu sangat penting. Kenapa? Ya karena memang Indonesia memerlukan itu. Kita heterogen, kita punya berbagai macam peliknya persoalan yang harus ditangani. Terus tips triknya apa sih Kak gitu? Yang pertama adalah be consistent. Selaraskan isi pada CV dan jawaban yang Anda berikan pada saat interview. Nah, ini harus gimana? Kita harus gimana biar bisa selaras? Kita harus baca ulang CV-nya, pahami ulang CV-nya, analisis ulang apa yang teman-teman tulis di seleksi administrasi kemarin, kayak gitu. Terus friendly but formal. Jadi jangan terlalu selengean juga, jangan terlalu iya Bu, ini Bu gitu. Tetap formal, sampaikan dengan senyum, sapa, sopan, santun, termasuk dalam pakaian teman-teman nih nantinya. Jangan sampai kalian interview walaupun cuma kelihatan setengah badan doang, itu pakai kaos gitu. Karena interview kalian tuh cuma sekali, waktu kalian sekali, dan jangan sampai teman-teman itu membuang waktu kalian dengan sia-sia gitu. Terus yang selanjutnya, talk to your interviewer in the eye. Jangan kalian nengok kanan, nengok kiri gitu. Karena di situ ada psikolognya yang bisa ngebaca teman-teman sendiri gitu. Oh, ini tuh sebenarnya orang yang bingung, nggak pede atau gimana. Jadi usahakan pandangan mata teman-teman tuh ke depan gitu. Yang selanjutnya, keep it short and simple. Kenapa? Karena jawaban yang terlalu abstrak, terlalu over, berlebihan, itu akan buat teman-teman jadi buat boring gitu, buat si interviewernya. Interviewer itu dalam satu hari bisa ketemu banyak orang. Jadi kalau teman-teman jawaban yang nggak straight on the point, itu malah ngebuat interviewernya tuh nge-skip kalian gitu loh. Jadi sampaikan misalkan di closing statement ataupun di opening gitu, kalian sampaikan nama saya Pipin, saya backgroundnya dari biologi, saya melanjutkan ke bioteknologi, mengangkat permasalahan terkait diabetes karena diabetes ini menjadi salah satu faktor penting gitu. Udah sampai situ. Kenapa? Biar nanti interviewer akan menggali selanjutnya tuh dia mau kemana sih gitu. Itu. Terus selipkan nilai-nilai LPDP. Ada nilai integritas, profesionalitas, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Jadi kan itu sebagai guideline dalam teman-teman menjawab setiap pertanyaan gitu.
Misalkan, saya adalah seseorang yang memiliki pelayanan yang baik, Ibu. Hal ini dibuktikan ketika saya menjadi seorang perawat di salah satu rumah sakit daerah. Pada waktu itu adanya pasien yang datang dengan gejala seperti ini, saya tanggap untuk segera melakukan ini. Nah, itu adalah salah satu nilai dari LPDP yang saya terapkan. Jawabannya seperti itu ya, teman-teman. Terus tunjukkan sikap dan sifat nasionalisme kita, terutama buat teman-teman nih yang tujuannya nanti ke luar negeri gitu, itu akan pasti ditanya, nanti kamu akan selesai ini kamu mau apa? Kamu akan menetap di sana apa gimana gitu. Jadi akan kembalikan sikap nasionalisme kita. Bakti yang akan kita berikan adalah yang pertama kembali ke Indonesia, setelah itu adalah berkontribusi dengan apa yang sudah kita dapatkan ketika kita melanjutkan studi di luar negeri. Evaluasi prioritas dari studi kita. Banyak orang yang sudah berkeluarga melanjutkan studi S2, S3. Nah, itu kita harus evaluasi ini. Prioritas studi kita tuh untuk apa sih? Untuk menunjang apa sih? Untuk berkontribusi apa sih? Itu. Yang selanjutnya jawaban harus berbasis data dan fakta. Jangan sampai jawaban kalian itu hanya sebagai opini kita sendiri gitu. Kita harus dukung data dan faktanya. Faktanya di tahun 2045 Indonesia itu akan menempati peringkat ketiga dengan penderita diabetes paling banyak seperti itu. Hal ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari WHO di tahun 2022 seperti itu. Permasalahannya, solusi yang kita tawarkan dan ketercapaian dari riset saya nantinya adalah membuat produk seperti ini yang bermanfaat seperti ini gitu. Yang selanjutnya closing statement. Nggak perlu sampaikan banyak hal, cukup 2-3 kalimat, ucapkan terima kasih, ucapkan maaf apabila ada kesalahan, ucapkan kenapa LPDP harus milih saya karena saya memiliki mimpi yang akan saya wujudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Saya berharap diterima sebagai awardee atau mendapatkan kabar baik. Itu nanti teman-teman bisa elaborate sendiri ya, gitu. Terus yang terakhir adalah praktis. Karena kalau semua ilmu-ilmu teman-teman terkait dengan tes substansi udah didapetin, gitu kan. Apa sih yang selanjutnya? Ya simulasi dengan diri kita pribadi, mentoring dengan grup, kita join di grup, terus mock up dengan awardee yang ada di sekitar Anda. Terus setelah latihan kita harus apa, Kak? Kita harus mereview kembali jawaban kita, meminta saran dan masukan, mengelaborate jawaban jika diperlukan, dan fokus akhir kita harus pada masalahnya apa, solusinya apa, dan kontribusi kita untuk Indonesia itu apa. Gitu. Nah, alhamdulillah ini adalah hasil dari tes seleksi substansi saya kemarin di LPDP dengan jalur reguler pastinya, dan yang mau saya sampaikan adalah teman-teman udah berdoa tapi kalau nggak imbangi dengan namanya usaha, itu artinya adalah teman-teman berbohong kepada diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian usaha tanpa doa, itu artinya adalah kalian menyombongkan diri sebagai ciptaan Tuhan gitu. Jadi selaraskan antara doa dan usaha. Selamat berjuang calon keluarga LPDP dan Mata Garuda Indonesia. Kami tunggu kontribusinya. Sekian dari saya, terima kasih.